Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan di dapur redaksi Forum News Network, yakni program membaca berita di balik berita Off the Record Forum News Network. Masih terus bersama saya Her Subono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini. Mas Heri sukanya seger nih. Ya, hari Ada apa apa nih? nih? Hari apa nih? Selasa ya? Selasa atau Rabu? Saya Ya, sebetulnya lupa. Selasa ya? ya. Suka lupa hari ya. Ya, memang kita masih harus tetap semangat gitu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan karena angka COVID masih terus meningkat. Dan juga imunitas tubuh harus diperkuat antara lain makanan yang cukup dan olahraga. Tapi kalau mau makan yang cukup, ini kadang-kadang saya justru sebenarnya nggak berani ngomongnya nih karena banyak sekali saudara-saudara kita sekarang sudah mulai menghadapi persoalan dapurnya emak-emak ini terutama karena harga-harga kebutuhan pokok naik. Terus kemarin kita juga baca bahwa stok BBM bersubsidi solar dan Pertalite ini sudah baru pertengahan tahun tapi sudah dikhawatirkan stoknya menipis dan bakal habis sampai akhir tahun. Ya, Ini terbatas kan ya semua ini pemburukan ini yang mesti kita antisipasi ya, Mbak Gia. Oke. Nah, tapi saya kira ini ada satu hal yang menarik yang saya kira barangkali luput dari perbincangan di media-media mainstream ya. Dan juga barangkali juga luput di kalangan para pembaca media. Ini ada satu berita yang menurut saya sangat menarik gitu. Dan kita ajak Anda untuk membaca berita di balik beritanya itu. Anda tentu masih ingat kemarin ketika Amnesty International, yakni Usman Hamid menyebutkan bahwa Pak Ferdi Sambo ini selain jabatan resmi sebagai Kepala Divisi Propam Polri, beliau ini ternyata juga menjadi Kepala Satgas Sus, itu merah putih, itu ya Mbak ya. Kalau kita lihat memang ada di beberapa pemberitaan ada ya itu Satgasus Merah Putih ini misalnya menangkap narkoba dan sebagainya kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya betul Mas Ersu. Jadi seperti ada menangkap narkoba yang sekian ratus kilo begitu ya, atau hampir 1 ton begitu prestasinya. Dan jadi sepak terjangnya begitu ya. Dan kemudian Kepala Satgasus Merah Putih ini sejak tahun 2020 itu dipegang oleh Pak Ferdi Sambo begitu. Jadi ini memang tidak banyak diketahui begitu. Kita pun juga baru tahu ya setelah Usman Hamid mengungkapkan tentang hal ini begitu. Sebelumnya kita hanya tahu bahwa beliau itu kan hanya jabatan resminya adalah sebagai Kadif Propam. Tapi setelah ini kemudian ya terus kemudian mulai terungkap terus kemudian apa saja yang ada di dalamnya itu siapa saja gitu sesuai dengan surat perintah atau sprint dari Kapolri. Jadi rupanya ini memang sudah berdiri sejak tahun kalau sprint yang sebelumnya yaitu tahun 2019 begitu Mas Hersu. Dan kemudian ada sprint yang baru lagi dengan susunan yang berbeda di mana 2019 sebelumnya Pak Ferdi Sambo ini sebagai sekretariat dan kemudian pada 2020 beliau sebagai Kepala Satgasus Merah Putih tersebut. Jadi ini ada semacam lembaga gitu yang saya kira dibentuk itu bukan ya kalau kita ngomong nomenklatur bukan dalam nomenklaturnya Polri ya ini lebih pada lembaga khusus gitu sesuai dengan namanya Satgasus gitu, di dalam tubuh Polri ya. Ya. Nah, tetapi yang menarik ini kemudian kelihatannya setelah setelah peristiwa tewasnya Brigadir Yosua ini mulai diungkit-ungkit oleh publik dan saya kemarin jujur aja terkejut itu karena saya dikirimi link berita oleh seorang teman gitu. Ada juga yang mengirim bahkan teman juga dari kepolisian dia yang ngirim link berita ini. Ini berkaitan namanya mediacakra.com. Kalau saya baca beritanya begitu saya buka linknya informasinya ini wah ngeri-ngeri sedap nih berkaitan dengan Satgasus Merah Putih ini. Tetapi saya kemudian sebagai seorang wartawan agak aneh gitu membaca beritanya. Ini bukan format berita, tapi kemudian berisi seperti pointer saja gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Tentang pembentukan Satgasus, siapa saja yang menjadi anggotanya, dilengkap ini. Mereka punya list siapa saja yang menjadi Satgasus Merah Putih, termasuk ternyata yang disebutnya sebagai pasukan elitnya begitu. Dan Yosua itu selain Pak Ferdi Sambo tadi, Yosua itu termasuk
masuk dalam Satgasus Merah Putih ini ya, mereka sebagai anggota muda gitu kan Mbak ya, judulnya ini isi dari berita media cakra.com itu tadi ya. Betul Mas Ersu, jadi rupanya ketika diketuai oleh Pak Ferdi Sambo, Satgasus Merah Putih tersebut, di dalamnya juga ada ajudan, nama-nama ajudan, yaitu antara lain adalah M. Mare, begitu. Terus kemudian ada juga Nofriansah Yosua tersebut, atau Brigadir J, dan kemudian juga ada nama Daden, gitu, yang saya tidak tahu apakah ini D yang dimaksud sebagai pengancam Yosua, tidak tahu, tapi memang namanya Daden, atau mungkin orang yang berbeda, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini selain sebagai ajudan dari Pak Ferdi Sambo, dia juga tercantum namanya di Satgasus di bawah Pak Ferdi Sambo tersebut. Dan memang kalau kita melihat satuan-satuannya di bawah Satgasus ini memang dari satuan yang beragam, Mas Ersu. Jadi dia itu bisa berasal dari Polda, begitu ya. Terus kemudian dia bisa berasal dari Bareskrim, kemudian dia bisa berasal dari Brimob, begitu. Karena di situ pada sprint tersebut dituliskan ada penomorannya, kemudian ada jabatan pada saat itu, dan kemudian asal satuannya, begitu. Jadi kita bisa menelusuri, dan itu jumlahnya memang Satgasus tersebut, begitu. Ya, oke. Tetapi gini, yang saya akan ajak Anda ngobrol itu bukan soal tadi itu ya Satgasus Merah Putihnya, bukan ya, karena informasi yang kita sebut tadi itu menurut kita mengandung tanda tanya, kenapa kok ada media memuat beritanya seperti itu. Nah, sekarang kita ajak Anda untuk ngobrolin itu, membaca berita di balik beritanya. Ini kan kalau nggak salah, Anda bukan nggak salah, Anda kan sudah sempat berbincang ini dengan pemretnya media cakra.com tadi. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Apakah betul gitu? Ini informasinya soalnya dahsyat ini. Saya bilang semacam investigasi kayak dia dapat data insight gitu, information dari kalangan dalam ya, karena detail banget ya, spraynya detail, nama-namanya detail, kemudian bahkan ada semacam daftarnya lengkap gitu ya, siapa saja yang menjadi anggota Satgasus ini. Ini kalau hanya kerja wartawan nggak mungkin bisa mendapatkan informasi lengkap ini. Pasti ini ada kerjasama dengan orang dalam gitu yang membocorkan soal ini. Jadi oke. Jadi gimana tuh tadi cerita obrolan dengan pemretnya dari media Cakra itu, Mbak? Iya, jadi sebelumnya kalau kita membandingkan Mas Hersu dari cara bernarasinya seperti Mas Hersu tadi bilang ya, dari cara susunan kalimatnya begitu, dan kemudian diksi-diksi yang dipergunakan, kemudian perubahan dari paragraf ke paragrafnya begitu kan, itu hanya berupa pointers begitu ya. Itu mengingatkan saya kepada rilis yang suka kita terima dari TNI atau dari Polri begitu, dari angkatan lah begitu ya, dari aparat gitu. Biasanya memang kalimatnya ringkas dan kemudian to the point, kurang diolah seperti halnya kalau kita sebagai wartawan kan kita suka dengan bahasa menampilkan juga bahasa sehari-hari begitu ya. Nah, dari situ kita sebetulnya sudah bisa melihat ini kira-kira apakah ini berupa rilis atau sesuatu yang kemudian diolah gitu ya untuk ditampilkan di media cyber atau bagaimana. Karena ini sebetulnya tidak hanya di media cakra.com ini saja, tapi saya sudah menjumpai ini beberapa kali di media mainstream nasional. Kalau media Cakra ini menurut pemimpin redaksinya ketika saya berbincang tadi, kami ini kan hanya media lokal, media daerah Mbak gitu ya. Tapi saya melihat kesamaan pola ini pada media nasional Mas Hersu. Beberapa hari lalu ketika kita berbincang, ketika saya membacakan detik demi detik atau menit demi menitnya kejadian atau kronologis, kapan tiba dari Magelang, kapan ini, dan kemudian kapan PCR, kapan meninggalkan sampai di rumah dinas dan sebagainya, dan kemudian ditemukan datangnya patwal dan sebagainya itu tadi, mobil patwal dan mobil provos maksud saya. Nah, itu juga polanya sama seperti ini. Padahal itu yang menulis adalah media nasional, Mas Hersu. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi kita sudah membahas pada waktu itu. Dan kemudian juga tidak ada narasumbernya. Mas Hersu waktu itu sempat mengatakan, ini pokoknya dari dalam ya, ini narasumbernya. Dan saya rasa ini media nasional juga berani memuat seperti itu, begitu ya. Ini narasumbernya sesungguhnya siapa? Memang disembunyikan narasumbernya. Tapi dari bahasanya, kalau saya bandingkan dengan bahasa sehari-hari mereka suka menulis, itu berbeda.
ketika itu. Jadi rupanya memang dia betul-betul polos menampilkan tulisan tersebut yang dia dapat dari entah sumber mana. Nah, rupanya ini saya menjumpai ini juga pada tulisan dari Media Cakra tersebut, begitu Mas Hersu. Dan ada beberapa keanehan nanti kita bahas ya. Dan kemudian tadi saya menanyakan mengenai keluarnya berita yang salah satu yang berita utama yaitu tentang membongkar peran dari Pak Ferdi Sambo sebagai Kepala Satgasus Merah Putih dan status keberadaan Satgasus Merah Putih itu sendiri di dalam Polri, betapa kuatnya, betapa maksudnya mengatur segala sesuatunya begitu ya, dan dia memiliki kekuatan yang bahkan mungkin Kapolri sendiri tingkatannya kita sulit membedakan nih. Ini memiliki kekuasaan begitu ya, yang sebetulnya mungkin kalau sebagai Kadif Propam pun tidak seperti itu. Tapi ini karena lintas, anggotanya adalah dari lintas satuan, jadi ini demikian kuatnya Satgasus ini begitu. Dan kemudian judul dari berita tadi Mas Hersu adalah Kapolsek Sukorejo bersama Babin Kamtipmas lihat kondisi ternak kambing di Kali Bogor. Jadi ini kalau seandainya kita judul utamanya sebetulnya adalah membongkar Satgasus Merah Putih beroperasi di dalam Polri. Itu judul awal gitu, judul utamanya. Tapi kemudian jadi kalau di URL mungkin masih itu ya, karena itu tidak bisa diubah. Tapi di dalamnya kalau kita terus kemudian tampil ketika kita mengetik itu dan kemudian tampil di dalam warna biru yang bisa link yang bisa kita klik itu warnanya biru kan biasanya, artinya itu adalah link hidup. Itu judulnya seperti itu tadi, yaitu soal ternak kambing di Kali Bogor. Jadi ini kalau saya menanyakan tadi kepada Mas Prabu Susilo begitu ya, Mas Prabu Galuh Susilo namanya, pemimpin redaksi dari cakra.com, media cakra.com ini, dia mengatakan dia pun sedang pusing dengan berita-berita ini karena tidak hanya satu Mas Hersu. Jadi ada berita yang lainnya lagi, saya bacakan dulu ya supaya clear. Itu adalah mengenai lampiran sprint, yaitu surat perintah kalau di kepolisian itu disingkat menjadi sprint. Biasanya itu adalah sprint dari Kapolri. Judulnya adalah beritanya seperti ini. Lampiran sprint Satgasus Merah Putih 2019, media cakra.com. Itu sudah diganti menjadi di masa pandemi Jumanto mampu produksi mebel dengan omset puluhan juta rupiah. Dan kemudian lampiran sprint di mana jadi di dalam sprint ini di situ ada ratusan nama polisi begitu ya yang terlibat dalam dalam Satgasus Merah Putih tersebut. Sprint yang kedua harusnya judulnya adalah lampiran sprint Satgasus Merah Putih 2020 sudah diganti menjadi peternak ikan bisa tersenyum. CV lidah buaya penuhi janjinya memberikan kompensasi. Dan satu lagi yaitu tentang tewasnya Brigadir Yosua dalam berbagai versi dan alibi. Judul aslinya adalah Saweran Cuan di kamar mayat sebelum jenazah Yosua tiba. Nah, itu diganti menjadi tewasnya Brigadir Yosua dalam berbagai versi dan alibi. Ada juga satu lagi, yaitu tentang arogansi Brigjen Hendra Kurniawan terhadap keluarga Brigadir Yosua. Jadi ini tentang Pak Karo Paminal ya, Pak Hendra Kurniawan. Diganti menjadi Jihan Audi Lala Widi Geri Mahesa hingga Brodin tampil di konser amal penanganan stunting KNPI Kendal. Ya, oke. Ini menarik ini ya. Ini pasti kalau yang nggak mengikuti jadi bingung ini. Jadi pertama, ini kalau nggak salah tadi ada pengakuan dari Mas Prabu tadi, Pemret Media Cakra tadi, ya, bahwa semua konten-konten berita ini yang awal ya, berita-berita awal itu bukan mereka yang mengupload gitu ya Mbak ya, gitu kan ya? Iya. Jadi dia mendapatkan, jadi Media Cakra ini mendapatkan kiriman berita. Dan kemudian mereka simpanlah kiriman berita itu begitu. Mereka tidak akan mengupload lebih dulu. Nah, mereka simpan dan kemudian mereka ingin menuliskan kembali kiriman berita itu sambil mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi berita itu belum jadi, tapi pada tanggal harapan begitu ya, dapat informasi mentah mereka tidak segera memutuskan untuk menurunkan berita, harus ada konfirmasi dulu. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Harus ada konfirmasi dan harus dilengkapi. Pada tanggal 31 Juli pukul 00 tengah malam, tiba-tiba berita ini sudah terupload sendiri di websitenya mereka. Begitu. Dan itu mereka terus kemudian berita tersebut berubah judulnya dari yang semula, dan kemudian sejak itu per tanggal 1 Agustus kemarin
mereka punya 2 admin yang biasanya mengupload berita di media Cakra tersebut, dan kemudian sejak tanggal 1 Agustus kemarin mereka tidak bisa mengakses lagi. Mereka tidak bisa membuat berita baru, mereka tidak bisa men-take down berita yang sudah terupload juga gitu, dan mereka tidak bisa mengubah judul. Apapun yang dilakukan terhadap itu jadi terkunci begitu, dan sekarang mereka sedang berusaha menyelesaikannya, karena ini kan kalau di media cyber tidak seperti media cetak ya, yang kemudian ditarik kembali atau apa. Kalau di media cyber ini berhubungan dengan provider, berhubungan dengan jaringan, pokoknya ini agak-agak rumit begitu. Nah, sampai sekarang mereka belum bisa mengakses kembali. Jadi ini supaya saya simpulkan lagi supaya nggak salah ya, nanti dikoreksi kalau urutannya salah Mbak Agi ya. Jadi mereka mendapat informasi tentang berita-berita itu tadi berkaitan dengan Satgas Merah Putih, berkaitan dengan seputar tewasnya Brigadir Yosua kan gitu ya. Mereka simpan nih di laptop untuk dikembangkan beritanya, untuk dikonfirmasi infonya seperti itu. Tapi ternyata sebelum mereka melengkapi itu sudah terupload di websitenya mereka kan begitu ya. Nah, terus berikutnya, tetapi setelah berita itu muncul, ada lagi yang mengganti judul-judulnya jadi judul-judul yang Anda bacakan tadi kan, gitu ya jadinya ya. Nah, ini kan pasti kecurigaan pertama itu adalah, loh kalau gitu ini pasti ada yang orang naskahnya ada di laptop itu, berarti kan adminnya dong yang mengupload gitu. Tetapi akhirnya ada 2 orang mengaku mereka juga tidak mengupload kan begitu. Iya. Ya. Betul. Jadi ada dugaan sekarang berarti kemungkinan ini dihack gitu ya, dihack oleh orang tertentu, kita tidak tahu siapa yang berkepentingan, dan kemudian sampai sekarang tidak bisa diakses oleh teman-teman di media cakra.com ini, gitu kan ya Mbak Agi jadinya ya? Iya betul. Tadi saya menelpon langsung kepada Mas Prabu Galuh Susilo, namanya pemretnya, dan dia mengatakan persis seperti itu begitu, dan dia pun sekarang juga pusing ini bagaimana begitu kan. Tapi ya sudah, karena memang kejadian seperti itu, saya mencatat saja seperti itu. Kalau saya ada pertanyaan, saya akan katakan ya kejadian seperti itu, dan itu ada jejak digitalnya bagaimana mereka memang sekarang tidak bisa mengakses, password juga sudah diganti atau ID-nya sudah diganti. Biasanya admin kan ada ID ya untuk mengupload dan sebagainya, dan itu sudah tidak diketahui lagi begitu. Sampai sekarang kondisinya masih sama. Dan kemudian dia mengatakan bahwa ini tidak hanya terjadi di media cakra.com saja, karena teman-teman kami yang memberitakan kurang lebih sama, walaupun kalimatnya tidak persis, tapi kurang lebih isinya adalah sama tentang kejadian pembunuhan atau tewasnya, bukan pembunuhan ya, tapi tembakan gitu ya kepada Yosua dan mengakibatkan tewasnya Yosua ini, itu juga mengalami hal yang sama, Mas Hersu. Mereka juga saat ini banyak yang tidak bisa mengupload, tidak bisa mengakses media mereka sendiri gitu. Ya, jadi sebenarnya ini kalau kalau kita pegang pernyataan dari Mas Prabu tadi, ini media dia digunakan untuk semacam perang informasi dan disinformasi dong ya Mbak ya, kalau gitu ya? Betul, kalau saya rasa sih begitu. Kalau saya lihat teman-teman off the record kemudian berusaha membuka, masih bisa dibaca. Jadi teman-teman ini masih bisa membaca tadi tulisan yang berjudul membongkar Satgasus Merah Putih beroperasi di dalam Polri, dan ini memang isinya ngeri-ngeri sedap begitu ya, tentang sepak terjang Pak Ferdi Sambo dan kawan-kawan, dan bagaimana kita nggak akan bacakan detailnya karena ini nanti karena informasi ini tidak cukup valid, karena media Cakra sendiri tidak mengakui itu sebagai produk jurnalistik dia ya. Kalau itu diakui sebagai produk jurnalistik dia, kita bisa bacakan karena ada penangkapannya. Dalam hal ini kita nggak tahu siapa yang siapa yang menuliskan ini begitu. Mungkin dalam istilah umum ini disebut sebagai bocoran gitu ya Mas Yusuf. Nah, kalau soal bocoran ini kan kita sering dapat juga. Bocoran itu kita tidak bisa langsung upload karena kita harus konfirmasikan ini sumbernya dari mana bocoran ini, kemudian kejadiannya betul atau tidak, sesuai nggak timelinenya, kan seperti itu ya. Ya. Biasanya kan dulu Mbak, bocoran-bocoran ini yang muncul itu biasanya dari akun opposite ya, muncul di media, tapi dia tidak menggunakan website yang formal, media-media resmi seperti Warta Cakra tadi itu ya. Dia biasanya menggunakan akun dia sendiri. Akun sendiri, itu kita sebut akun anonim ya, walaupun sebenarnya punya nama, tapi kita tetap sebutnya sebagai akun anonim gitu. Dan dalam beberapa hal bocoran-bocoran opposite itu banyak yang valid, tapi ada juga beberapa fakta yang kemudian juga terbantahkan gitu ya. Nah, yang kasus ini agak berbeda. Jadi dia menggunakan
media-media resmi begitu ya. Betul, iya. Kalau seperti Opposite gitu, itu kan no name ya, dan kemudian dia memiliki akun Twitter, dia memiliki akun Instagram begitu, dan kemudian dia upload lah di situ begitu. Kalau ini tidak, dia langsung menguploadnya di media-media yang sudah ada, dan kemudian ya terus terang saya juga penasaran ya Mas Ersu, apalagi ini media di daerah yang lokasinya ada di Salatiga begitu ya, kantor dari redaksinya begitu. Kemudian saya melihat siapa aja sih yang ada di belakang begitu ya. Mungkin ini pilihannya adalah karena memang yang ada di belakang dari mediacakra.com ini adalah juga orang-orang begitu ya dari Dewan Penasehat dan kemudian dari Dewan Kehormatannya adalah dari polisi, jenderal polisi dan juga dari jenderal TNI begitu. Jadi mungkin kalau saya diupload di situ, mungkin diharapkan orang kan akan ini memang media yang terpercaya gitu. Tapi memang media ini pun media yang valid Mas Ersu. Ini bukan media abal-abal, bukan media yang tidak terdaftar. Mediacakra.com ini sudah terdaftar di Kemenkumham pada tahun 2021. Jadi semua kalau saya lihat NPWP apa dan sebagainya, SIUP dan sebagainya itu clear gitu. Oke, ini media memang media terdaftar dan valid gitu ya. Dan kemudian juga bisa saya bacakan di sini Dewan Kehormatannya adalah Pak Irjen Polisi Purnawirawan ya, Pak Ike Darwis. Ini dia juga salah satunya mungkin dikenal sebagai mantan Kapolda Lampung begitu. Ini dan kemudian yang lainnya di Dewan Penasehat. Ini ya, Irjen Ike Edwin ya, bekas Kapolda Lampung ya. Okay. Betul, Irjen Polisi Ike Edwin. Ini sebagai Dewan Kehormatan beliau ya. Terus kemudian Dewan Penasehatnya ada Pak Brigjen Amri Ibrahim dan juga ada Pak Irjen Polisi Purnawirawan Derajat Tirtayasa. Nah, mereka ini juga orang-orang yang cukup dikenal begitu Mas Hersu, karena seperti misalnya Pak Amrin Ibrahim ini adalah Danrem TNI Amri Ibrahim. Saya bacakan di sini jabatannya saat ini adalah sebagai Komandan Korem 133 Nani Warta Bone Gorontalo begitu. Dan kemudian juga Pak Irjen Pol Derajat Tirtayasa ini juga dia nggak main-main ya, dia pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal begitu. Dan artinya media ini adalah media yang walaupun media daerah tapi media yang cukup kredibel. Tapi memang beritanya kebanyakan adalah memang berita-berita kegiatan dari TNI dan Polri begitu ya. Nah, dengan adanya berita ini tadinya cukup mengejutkan begitu, tapi setelah kita konfirmasi, ternyata itulah yang terjadi saat ini begitu. Dan saya rasa rilis-rilis seperti ini tidak hanya dikirimkan kepada media Cakra, karena saya mengindikasikan dari saya bertanya ke beberapa teman, ini juga dikirimkan kepada media-media mainstream. Cuman pada beberapa media mainstream mungkin mereka mengambil beberapa poinnya dan kemudian mengolahnya, gitu, sempat mengolahnya dan kemudian dimasukkan ke dalam berita sehari-hari dari perkembangan kasus Brigadir Yosua ini. Sementara kalau di media Cakra ini ada pihak tertentu yang menghack dan kemudian menguploadnya mentah-mentah, begitu. Nah, dari sini kan kita sebenarnya bisa membaca ya. Ada ini kita tidak tahu siapa yang bermain gitu. Tapi kalau lihat informasi yang diturunkan di media Cakra itu ini inside story gitu ya. Artinya ya memang orang dalam gitu, tidak tahu siapa, apakah ada orang dalam yang membocorkan atau mereka melakukan peretasan dari akun-akun dari Polri sehingga mereka mendapatkan informasi semacam itu. Itu yang terjadi. Tapi yang jelas bahwa ini kalau kita menyebutkan sebagai ini kasus Yosua ini jadi lapangannya becek gitu ya. Ya banyak yang bermain, banyak yang berkepentingan di situ ya. Karena ini mungkin karena sejak awal udah salah kejadian kan kita sudah banyak mendengar bahkan dari kalangan para jenderal purnawirawan Polri juga melihat sebenarnya sudah mulai salah dari awal. Ini berkaitan dengan penundaan rilis yang peristiwa terjadi hari Jumat dan kemudian baru hari Senin, dan kemudian banyak macam-macam kejanggalan yang ditemukan, dan ini mengindikasikan bahwa memang kasus ini tidak sesederhana seperti yang dimunculkan ke permukaan. Kalau kita baca sekarang kan kelihatannya masalahnya mau dilokalisir, ini persaingan di antara para ajudan gitu ya, yang muncul sekarang nih setelah sebelumnya semua persoalan ini dinisbahkan ke Barada atau Barada Richard Eliezer ya. Itu kan sebelum begitu, itu skenario dari kepolisian yang awal. Tapi belakangan kan kalau kita lihat baik dari pernyataan dari Komnas HAM maupun pernyataan dari terutama dari pengacara, ini menunjukkan ada
persaingan di kalangan mereka. Nah ini yang saya kira kemudian ada orang yang berkaitan tentu saja karena Pak Ferdi Sambo ini posisinya powerful sebagai kepala divisi Propam, kemudian Satgas Merah Putih dan usia yang sangat muda. Ini kan beliau ini angkatan muda ya, 94 ya aktualnya kalau tidak salah ya. Jadi beliau ini jenderal termuda lah di angkatan itu dan bisa diperkirakan ini akan jadi next Kapolri gitu ya kalau tidak kasus ini tidak muncul. Namun saya kira itu disitulah kemudian kita bisa memahami mengapa muncul semacam informasi dan disinformasi ya. Saya tidak bisa menyebutnya ini sebagai disinformasi ya karena belum tahu validitasnya. Tetapi yang jelas sementara kita menyebutkan gitu ada kontra informasi dari informasi-informasi yang sekarang disampaikan oleh jalur-jalur resmi baik melalui polisi maupun melalui Komnas HAM. Dan kemudian kan di publik juga bahkan termasuk pengacara dari Yosua sendiri sudah menyatakan mereka tidak lagi percaya pada Komnas HAM. Publik juga seperti itu. Nah, ketika muncul informasi semacam ini, orang akan cenderung lebih mempercayai informasi-informasi yang yang lebih dekat dengan dugaan publik. Kira-kira gitu ya, Mbak ya. Iya. Dan deras informasi yang ini cukup deras, Mas Herssu ya. Dari waktu ke waktu kita mendapatkan yang itu tadi yang disebutkan bocoran itu tadi. Mohon maaf ada kucing di belakang, tidak usah dipedulikan. Lucu itu ada. Itu malah lucu. Konsentrasi saja kepada diskusi. Dia ikut ngobrol off the record, dia nguping. Nah, itu dia posisinya lebih nyaman. Biarkan aja. Saya selalu ingin tahu, Mas Herssu. Ya. Nah, jadi pada saat ini informasi tersebut memang deras diterima oleh media, begitu ya Mas Herssu. Tapi kita memang agak sulit untuk mengkonfirmasikannya dan juga media untuk membuktikannya secara langsung di lapangan tentu itu kan membutuhkan fakta-fakta, begitu. Tapi apa yang disampaikan informasi tersebut kemudian agak mendekati dengan informasi yang disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua, begitu ya. Yang terakhir dari pihak keluarga Yosua kan menyampaikan dan juga ada bagian dari Komnas HAM yang publik itu meragukan ya isinya. Tapi ada satu juga itu yang dari Komnas HAM itu yang mengatakan bahwa Brigadir E ketika diperiksa itu dia sudah mengaku bahwa ketika dia menembak dan Yosua sudah tersungkur, dia kemudian menghampiri dan dalam jarak sekitar 1-2 meter dia menembakkan 2 kali lagi tembakan. Nah, yang dirasa tembakan itulah yang mematikan begitu ya. Dan kemudian ini kan orang lalu berpikir ini pengakuan dari Barada ini muncul ketika ada hasil dari otopsi juga begitu dan dugaan begitu sebelumnya berupa dugaan dan kemudian dikonfirmasi berdasarkan hasil otopsi dan keterangan dari orang yang diutus oleh dari pihak pengacara yaitu untuk mengikuti jalannya otopsi di dalam dan membuat catatan yaitu bahwa dia ditembak dalam jarak dekat begitu kan Mas Herssu. Nah, jadi ini memang sepertinya dengan berdasarkan dari rilis itu tadi yang dikirimkan oleh pihak entah siapa itu tadi agak mendekati memang dari yang dikatakan oleh pengacara dari pihak Yosua dan masih banyak yang lainnya Mas Herssu. Kalau saya melihat rangkaiannya kemarin pada tanggal 1 Agustus ini sudah makin terbuka begitu kan. Kita mencatat bahwa kemarin ada uji balistik di rumah atau di TKP tempat terjadinya kejadian yaitu di rumah dinas dari Pak Ferdi Sambo. Dan mungkin kalau saya mengingat-ingat mungkin Mas Herssu juga bisa konfirmasi, mungkin ini satu-satunya kejadian di Indonesia di mana yang untuk sebuah peristiwa begitu ya itu ada 4 jenderal yang turun langsung yang melakukan uji balistik dan kemudian mereka datang pada saat yang sama untuk melihat bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi begitu. Saya catat di sini ada 4 jenderal yaitu Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Agus Andrianto. Jadi Bapak Kabareskrim sendiri yang turun, kemudian ada Kadif Humas Polri yang biasanya menjadi satu pintu untuk menjelaskan kepada wartawan ya, yaitu Pak Irjen Polisi Dery Prasetyo, kemudian Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi, dan juga ada Karo Multimedia Polri, Pak Brigjen Polisi Gatot Repli Handoko. Ini luar biasa sekali Mas Herssu.
ada 4 jenderal yang kemudian menyaksikan langsung uji balistik. Artinya uji balistik yang peluru, kemana arah peluru, sudutnya, ketinggiannya, dan sebagainya ini memang penting sekali, dan ini pasti berhubungan dengan hasil sementara otopsi yang telah dibocorkan oleh pihak pengacara begitu, mengenai sudut-sudutnya, tembakan dari depan, dari belakang, apakah mungkin dilakukan oleh Baradae dari atas, mengingat tembakan ada yang berasal dari bawah begitu. Ya, karena ini itu sangat menarik, dan kemudian semakin menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Polri di awal-awal gitu, terjadinya bahwa itu tembak menembak gitu antara Brigadir Yosua dengan Baradae, dan disebutkan bahwa Brigadir Yosua melepas 7 tembakan, tidak ada satupun yang kena, sementara Baradae melepas 5 tembakan, 7 yang masuk dan 1 yang proyektilnya tertinggal. Kan ini jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang muncul gitu, dan juga saya mengikuti dialog-dialog dari sejumlah jenderal misalnya menyebutkan bahwa orang itu biasanya dengan 1 tembakan saja atau 2 tembakan, kalau apalagi itu tepat di sasaran, itu orang langsung terjatuh gitu. Nah, kemudian kan dijelaskan oleh ada tambahan belakangan kan dari Baradae yang menyatakan bahwa dia menembak dari jarak dekat, memastikan tembakan itu sudah mematikan. Nah, saya jujur ngobrol dengan seorang jenderal juga, gitu, bintang 3 di kepolisian, yang dia menyatakan, Mas, bunuh orang, sepengalaman apapun kita itu, bunuh orang itu tetap saja berpengaruh psikologis pada kita, gitu ya, kata dia gitu. Jangankan bunuh manusia, bunuh binatang aja itu berpengaruh secara psikologis pada kita. Itu apalagi gitu. Kemudian kalau sampai kemudian dia berani mendekati sampai nembak, itu dia dalam situasi darah dingin, padahal sebenarnya Brigadir E ini kan anak muda yang belum terlalu lama jam terbangnya di kepolisian, dan saya menduga pasti dia belum pernah terlibat baku tembak semacam ini gitu ya. Sampai ini kalau seperti penjelasan dia sangat dingin dong, dia memastikan menembak lagi dari jarak dekat untuk memastikan bahwa Yosua meninggal dunia. Jadi banyak hal yang saya kira mengundang tanda tanya publik, dan ini munculnya sekali lagi kemudian munculnya media upaya menghack media-media resmi untuk menyebarkan informasi-informasi semacam ini, menurut saya menjadi menarik. Siapa yang bermain di dalam ini, kan ini menjadi tanda tanya kita, siapa yang berkepentingan gitu, dan siapa yang punya kemampuan untuk melakukan hal semacam itu. Kan nggak banyak orang yang bisa melakukan hal semacam itu ya. Iya betul Mas Irsu. Kalau saya membaca dari tadi uploadan tidak resmi ya dari Media Cakra, jadi memang menggunakan Media Cakra, tapi kan pengakuan mereka tidak menguploadnya, jadi upload tidak resmi begitulah ya. Di situ kita dapat membaca bahwa memang Satgasus dari Satgasus Merah Putih ini memiliki kekuatan atau power atau kemampuan yang sangat luar biasa kalau kita lihat begitu ya. Memang ada dugaan bahwa misalnya bisa menghack dan sebagainya, karena itu memang sudah menjadi keterampilan umum juga sih Mas Hersu ya, tidak hanya kepolisian saja yang bisa melakukan itu, tapi dalam hal ini kemudian ada insight story yang secara timeline itu membocorkan masalah-masalah ini, itu menjadi kita menghubungkan antara bahwa di kepolisian itu memang ada semacam ada dua bagian begitu ya, atau ada kelompok begitu, ada kelompok dari Pak Ferdi Sambo dan juga ada dari yang lainnya, yang mereka kemudian saat ini ya saling seolah-olah begitu ya, kita sebagai wartawan melihatnya mereka saling menekan, mereka saling membocorkan, dan kenapa peristiwa ini begitu sulit untuk dibuka begitu, itu dijelaskan dalam artikel tersebut ya, karena memang ada sesuatu kelompok power ini yang betul-betul berusaha untuk melindungi kasus ini supaya tidak dibuka dengan jelas gitu. Iya. Kan ini kalau tadi kan dia menyebutkan bahwa mereka menerima informasi masuk dalam laptop, belum mau dikembangkan, tapi sudah terupload. Bisa jadi maksudnya juga bukan teruploadnya itu dari laptop itu. Iya. Belum tentu juga gitu, belum tentu saja yang, karena itu nanti itu kalau itu digital forensik bisa menjelaskan itu. Tapi bisa aja ya orang yang tadinya mengirim, kenapa kok nggak segera diupload, akhirnya mereka upload sendiri saja. Betul, dan itu bisa terjadi Mas Ersu. Karena di beberapa media cyber kan kadang misalnya taruhlah media cyber terkenal misalnya kayak seperti Tempo atau yang lainnya, itu pernah juga dihack dan tiba-tiba muncul gambar sesuatu yang bukan mereka menguploadnya, tapi memang langsung dari pihak lain, dan gambar itu juga tidak ada di laptop
laptopnya mereka begitu. Jadi memang ini betul ini ada perang informasi ya. Kita tidak tahu isinya tuh disinformasi atau tidak, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak memiliki jalan untuk mempublikasikan datanya dia, dan kemudian dia menggunakan cara itu agar terpublikasi. Karena toh kalau diberikan telanjang seperti itu tidak 100% akan dibuat oleh media juga begitu kan? Ya. Ya, tapi mungkin begini cara berpikir logika orang yang ingin menyebarkan informasi itu tadi ya. Kalau mereka kirim itu ke media-media yang cukup besar gitu, memang melalui proses tadi itu ya, melalui proses verifikasi dulu, melalui proses konfirmasi, dan dia berharap mungkin tadinya gitu ya, dia berharap mungkin kalau lewat media Cakra ini satu yang Anda sebut tadi, lihat nama-nama di belakangnya meskipun ini media lokal, media di Salatiga tadi Mbak kalau nggak salah. Meskipun dia media lokal, tapi ada nama-nama besar di situ, ada nama polisi, ada nama jenderal polisi, ada jenderal tentara, jadi orang akan lebih percaya kalau lewat situ gitu. Dan berharap mungkin media-media semacam ini karena dapat informasi bocoran yang sangat menarik langsung langsung diupload. Ternyata tidak juga. Rencananya mau dikonfirmasi lebih dulu gitu. Nah, ini saya kira sangat menarik, dan ke depan kalau polanya semacam ini saya kira polisi mesti hati-hati gitu ya. Kenapa? Hati-hati artinya kalau bikin press release jangan ngaco lagi gitu ya, supaya jangan sampai, karena ini akan mengundang orang yang merasa gregetan untuk memberikan semacam informasi tandingan. Jadi saya kira tetap seperti semula, seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi dan juga janji dari Pak Kapolri, transparan saja, dijelaskan apa saja apa yang terjadi. Dan sayangnya sekarang ini menurut saya justru media briefing secara harian itu yang lebih aktif malah Komnas HAM, bukan dari kepolisian kan, kalau kita lihat ya. Harusnya kepolisian yang lebih proaktif ya, menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul mau transparan, mau buka kasus ini. Kalau nggak begitu nanti bocoran-bocoran semacam ini yang akan lebih dipercaya oleh publik, dan semakin berat kalau bocoran yang begini lebih dipercaya oleh publik ketimbang penjelasan resmi dari kepolisian ya. Iya betul Mas Herstu. Ini menjadi berat juga bagi kita sebagai wartawan, karena hampir tiap hari kita mendapatkan perkembangan insight begitu ya, walaupun kita tidak bisa mendiskusikannya secara terbuka di sini. Seperti misalnya, sekarang sedang terjadi deal ini, sedang terjadi deal politik yang begini, yang begitu kan. Nantinya akan dibuat seperti ini saja, setelah sebelumnya seharusnya mau dibuat seperti yang lain gitu kan, skenarionya, tapi ternyata berubah karena ternyata ini nggak mau, ternyata ini mintanya begini begitu kan. Nah, kalau bagi kita akan mengkonfirmasikannya, walaupun kita mendapatkan itu dari otoritas yang lumayan bisa dipercaya, atau bahkan ya memang kita sudah berhubungan dan kemudian memang kita bisa percaya juga gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa menyebutkan itu secara vulgar, secara gamblang, karena memang ini juga, nah itu tadi seperti kata Mas Herstu, sebaiknya sudahlah dibuka secara clear, karena kalau seandainya tidak dibuka secara clear pun, ini berita sudah menyebar luas kemana-mana, malah justru saya takutnya ada sesuatu yang dilebay-lebaykan begitu kan. Liar itu bahasa Kapolri. Iya, jadi liar. Iya, beritanya jadi liar, dan kemudian orang mempercayai justru fakta-fakta yang seolah fakta, padahal itu belum tentu fakta begitu ya. Data yang dibuat seolah menjadi fakta dan orang mempercayai, itu lebih gawat lagi begitu. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan Mbak ini dari fenomena adanya media yang dihack untuk menyebarkan informasi ini? Saya kira ini ada perang intelijen, ada perang informasi dan disinformasi gitu ya di media cyber kita, dan tinggal Anda para viewer kita pandai memilah-milah gitu. Selalu kita ingatkan kalau Anda mendapatkan informasi di sebuah media, jangan cepat dulu mengambil kesimpulan gitu, karena kita sendiri kan juga seperti itu. Kita kaget juga ketika kemarin membaca informasi di media cakra.com itu ya, informasinya sangat berharga sekali gitu. Tetapi yang membuat kita curiga, kenapa kok bentuknya, formatnya pemberitaan semacam ini gitu ya. Kemudian nah dari situ kita akan melakukan verifikasi, ternyata memang dia di-hack gitu. Iya Mas Herstu, betul sekali. Jadi informasi mengenai ini ya, yang berita tadi itu muncul ketika kita pun bertanya, kenapa ini beritanya jadi dilokalisir kepada perang antara ajudan saja ya, antara teman. Ketika kita menanyakan hal itu dan kita diskusikan, tiba-tiba muncullah berita ini bahwa ternyata tidak sekedar sekecil itu, ini adalah sebuah suatu kejadian yang besar yang melibatkan para petinggi gitu ya, para perwira. Karena kalau cuma ajudan, kenapa sih mesti
sampai kemudian di-delay sampai 3 hari baru dimunculkan, ini kan selesai bahwa ada persoalan di kalangan ajudannya Pak Sambo kan sebenarnya itu ya bisa lebih dimitigasi lah persoalannya seperti apa gitu. Tapi kalau kemudian di-delay orang kemudian mengundang kecurigaan. Ya, karena itu kemudian muncul macam-macam ini. Oke, saya juga ini Mas Hersu satu lagi di dalam berita tersebut ya kan juga disebutkan mengenai peran dari dokter forensik yang pertama dan sebagainya dan kemudian di situ adalah disebutkan di dalam berita yang terupload dengan sendirinya itu bahwa mengenai ada keterlibatan ada uang lah dan kemudian ada dibuat kronologis yang berbeda itu tadi gitu. Tapi kemudian ketika saya mengurut ke beberapa hari terakhir ini kalau seandainya kita sekedar wartawan saja mendapatkan informasi-informasi seperti itu apalagi mereka yang memang polisi mantan atau jenderal purnawirawan gitu ya. Saya kemudian melihat Pak Susno Duaji misalnya Kabar Reskrim begitu ya. Beliau di berbagai kesempatan mengatakan bahwa itu dokter forensik itu harusnya dinonaktifkan lebih dulu. Jadi saya sih melihat itu rupanya ada insight lain dari Pak Susno Duaji juga yang mungkin agak beririsan dengan informasi ini bahwa peran dari dokter forensik yang pertama itu juga cukup berperan untuk mengaburkan fakta-fakta ini gitu ya untuk sementara gitu ada dugaan ke sana. Ya. Tapi saya kira gini dua hal, apakah dokter forensiknya yang mengaburkan atau sebenarnya ya kan ini kan mereka dalam hierarki gitu ya ketika mempublish itu jadi bisa saja sebenarnya penjelasan dari dokter forensiknya berbeda dengan yang dipublikasikan kan gitu enggak ini kan berjenjang tidak langsung kita kan tidak mendengar langsung dari mulut dokter forensiknya kan ini dari penjelasan dari lembaga resmi ya gitu. Oke. Ya, bahkan nama dokter forensiknya juga kita tidak tahu sejauh ini. Baik Mbak Agi kita masih mengakhiri perbincangan kita kali ini kita nanti upayakan ya untuk untuk wawancara secara langsung nih karena tadi kelihatannya dia masih di jalan ya Mas Prabu itu ya jadi dia tidak bisa online bersama kita tapi saya sekali lagi menjelaskan bahwa forum off the record ini adalah produk dari Forum News Network sebuah media portal resmi dari fnn.co.id jadi bagi Anda siapapun saja yang merasa dirugikan oleh berita-berita, oleh informasi yang kami sampaikan dianggap tidak akurat, juga dirugikan, Anda bisa menyampaikan hak jawab kepada kita, gitu. Dan kemudian bagi Anda yang publik siapapun yang mendapatkan informasi yang tidak akurat, Anda punya hak koreksi. Dan semua itu mesti kita wajib taati karena sesuai dengan undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik. Dan ada nanti pada akhir tayangan kan ada alamat dari redaksi Forum News Network yang Anda bisa menyampaikan hal itu atau Anda bisa menulis langsung kalau di media online seperti kita ini di YouTube Anda bisa memberikan komentar, nomor kontak Anda yang nanti kami bisa hubungi. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya Mbak ya. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas kehadiran Anda bersama kami. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.